Setiap bangun pagi tuh anjir kayaknya gue hari ini mati di dapur nih. Karena setiap kali kesalahan sesuatu bener. Ancamannya tuh kayak bener-bener I will cut your head off. I will cut your hands off. Semua kayaknya badan gue dipotong-potong nih. Nah itu dilempar men. Bagetnya. Lemnya. Pisaunya. Pisaunya. Ya ini nih, mendaratnya di sini nih. Ya ampun, gila sadis sih. Pada saat itu gue juga merasa gue nggak punya temen juga, jadi gue kayak anjir. Kasian banget, kayaknya kasih. Hai guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Sekarang kita masih sama Chef Aston Adiwijaya. Halo. Yang udah nonton episodenya. Nah ini episode lanjutannya karena obrolannya masih panjang. Dan yang belum nonton mungkin bisa pause dulu, nonton dulu episode sebelumnya buat supaya tahu dan nggak ketinggalan. Oke, so thank you very much for tuning into the show today. Dan Chef Aston ini dia adalah baker yang punya Bake Bros, itu ada di Lebak Bulus. Lebak Bulus, Jalan Karang Tengah, arah ke Cinere, depannya Bona Indah S Hardware. Oke, dan dia jualan macam-macam croissant, roti sobek, amazing product, dan semuanya itu artisan, tanpa ada bahan pengawet, tanpa pakai ragi instan yang kita udah ngomongin sebelumnya. Yang sourdough-nya yang yang sourdough-nya iya. Yang sourdough-nya maksudnya. Kalau yang lainnya pakai ragi. Oke, sorry bro, gue apa-apa. Kurang tahu kalau tenang. Oke, dan tadi kita udah ngomongin gimana sih step by stepnya sourdough itu apa aja dari segi hydration, tadi kan tepungnya apa aja Baker's segala macam. Dan kali ini kita mau lebih ngomongin ke elunya bro. Kayak backgroundnya, gimana sih lu bisa jadi sampai sekarang? Tadi cerita lu itu udah sampai lu di Bandung. Jadi begitu bokap lu bilang lu mendingan buka usaha sendiri. Iya benar. Terus lu balik nih ke Bandung. Karena gue selama hampir 7 tahun di luar negeri, itu pulang ke Indonesia cuma 2 kali. Gitu, jadi kakek gue meninggal, gue kagak dateng. Satu juga nggak datang. Lebaran juga nggak pernah ikutan dan segala macem. Akhirnya keluarga nih pada nanya-nanya, ini si Aston bakal pulang gak nih? Karena memang pada saat itu gue enjoy banget berkarir di luar. Gue setelah dari Lenot gue ke Raffles Hotel Dubai, pre-opening. Dari Raffles Hotel Dubai gue sempat nyobain fine dining restoran. Nah di situ gue ketemu chef-chef Indonesia. Atau? Ya sebagai assistant head baker. Di situ gue ketemu chef-chef yang keren-keren yang sekarang ada di Indonesia ya. Ketemu Mandi Faroka, Jane Sihaan, Daniel Edward, Mehdi Zuhri gitu. Itu chef-chef jagoan kompetisi dunia lah. Mehdi Sultan gitu. Nah dari The Edge Fine Dining Dubai gue sempat vakum ke Indo. Sempat 2010 coba jadi konsultan. Waktu itu create juga Seven Street Bakery. Seven Street Bakery. Iya di Palembang. Di Palembang. Di Palembang 2010. Waktu itu jatuhnya gue masih bantuin proyeknya bokap lah. Gitu. Tapi dilepas untuk beberapa menunya. Tapi sekali lagi waktu itu gue juga nggak betah. Akhirnya gue balik lagi, keluar lagi. Terakhir gue di Jumeirah Zabil Sarai sampai 2012. Akhirnya 2012 om gue maksa untuk ayo kapan lu mau joinan gitu, mau sampai kapan lu jadi karyawan di luar segala macam. Akhirnya udah tuh 2012 kita bikin Farel Patisserie Cafe ada di Bandung di Terusan Buah Batu yang pertama kali. Emang keluarga lu tuh di Bandung ya? Emang iya, aslinya keluarga memang dari Bandung aslinya. Cuman beberapa keluarga termasuk keluarga gue kita hijrah ke Jakarta, kita pindah ke Jakarta. Dan gimana tuh perasaannya? Kayak tadi kan sempat lu cerita kayak awal-awal nggak ada yang beli sampai roti lu jadi pajangan. Untuk kalau croissant masih mending lah, karena waktu itu kita juga ngebus croissant waktu itu dengan harga yang terjangkau juga. Untuk sourdough waktu itu 2012 belum diterima. Ya. Sama sekali belum diterima. Even 2 tahun lalu deh, akhir tahun lalu belum ada tuh yang ngomongin sourdough. Iya.
Dan gue di Farel itu dari 2012 sampai 2014 akhir. 2015 awal lah waktu itu. Kalau nggak salah 3 tahun tuh. Nah pas karena memang kerja sama keluarga juga gue nggak begitu cocok ya. Maksudnya bukan masalah cocok nggak cocok karena mereka menilai gue terlalu keras katanya. Oke. Buat orang-orang di sini. Gitu. Iya. Karena Alasan standar lah buat orang yang lama di luar terus balik ke sini untuk buka bisnis tuh ya memang beda culture-nya kan. benar, memang beda culture dan ya itu juga. Emangnya lu pernah paling parah diapain di luar, bro? Waktu misalnya lu nggak. Wah banyak, sampai sekarang masih berbekas nih di tangan gue. Ini ada, gue ngegosongin milve, gue masih di pastry waktu itu. Ngegosongin milve? Milve ya. Karena waktu di Lenord itu kita bakar pakai double tray kan. Iya. Flat yang tebal. Iya harus dibalik kan. Iya. Balik. Karena gue males, gue bodo amat gak gue balik. Chef gue, gue belajar penciuman dari chef gue. Bener-bener dia lagi di smoking area, dia udah nyium. Karamelnya nggak burn sebenarnya, cuman dia bilang ini baunya udah di atas semestinya kata dia, udah overbake nih kata dia, tapi nggak burn. Mati deh. Dia datang buru-buru matiin rokok, ngelihat gue waktu itu juga lagi masih ngerokok, gue ngerokok tapi di parking area, bukan di ruang smoking area. Dia langsung manggil-manggil gue, dia buka oven, dilempar loyangnya panas-panas, dilempar ke gue, dia angkat dari oven, dilempar ke gue, ya gue tepis. Tapi kena cipratan karamel panas itu. Oh my god, gila karamel tuh berapa ratus derajat. Gue iniin muka gue ya kena akhirnya ke tangan gue cerot. Tapi sekarang nih masih ada. Luka perang. Luka perang. Kalau lu lupa kasih makan starter gimana? Habis lu. Nah kalau ini gue gak pernah lupa. Gue gak pernah lupa karena. Paling parah. bukan karena paling parah. Karena gue enjoy. Pada saat itu gue juga merasa gue nggak punya temen juga, jadi gue kayak anjir. Kasian banget, kayak kasian. Nggak maksudnya, karena orang Indonya juga waktu itu belum ada waktu itu. Pas gue tahun kedua di Lenord ada orang Indo, posisinya di atas gue, Chef Sutisna kalau nggak salah namanya, gue lupa, orang Indo sama orang Malaysia, Pak Rosli Omar tuh, gue masih ingat, dan itu orang baik banget sih, dua-duanya yang bisa dibilang yang ngidupin gue juga waktu gue lagi susah dan segala macem, karena di akomodasi gue harus sharing, bukan sharing room tapi sharing bed sama 4 orang sharing bed, lu bayangin, bukan sharing room lagi. Di kamar ada 8 orang waktu itu dari multiple culture dan gue banyak. Iya tapi itu serunya gak sih kalau ya zaman dulu gitu Iya ya. bener, itu serunya justru kita jadi belajar culture negara lain dan segala macam gitu. Justru yang paling serem gue dimarahin itu baget. Baget karena itu menurut orang mereka, orang Prancis, ya itu udah kayak makanan sakralnya mereka. Kayak nasi lah di sini nggak boleh dibuang. Benar. Jadi gua nggak bisa scoring baget secara konsisten. Yang pakai meletek itu, semua, pakai lem ya, pakai lame, pakai apa? Yang silet melengkung gitu. Dan sekali bakar kan kita nggak puluhan ya, ratusan gitu. Sekali ngebeset harus jadi satu baget kan 7 besetan tuh biasanya, dan itu harus cepat karena kita berpacu sama ruang ovennya juga udah panas, si bagetnya juga udah proof, karena nggak boleh 100% proofing juga enggak, kita bakar baget tuh sekitar 60% proofing lah kalau misalkan secara persentasenya gitu ya. Jadi kita kejar-kejaran tuh kerjanya, ya otomatis untuk gua yang baru nyemplung dunia bakery ya nggak bakal bisa sama scoringnya. Iya. Nah itu dilempar bagetnya. Lemnya. Pisaunya. Pisaunya. Nah ini nih, mendaratnya di sini nih. Ya ampun, gila sadis sih. Iya. Tapi itu hanya terjadi di dalam kitchen. Di luar kitchen itu kayak satu-satunya chef gue itu kayak satu-satunya orang yang kayaknya sayang gua di dunia gitu. Kayak gua mau pacaran dipinjemin mobil, which is mobilnya dia Porsche. Dan jangankan mobil Porsche, gue bilang mobil biasa aja gua masih belum bagus nyetirnya. Dia percaya gue, lu pakai aja kata dia, gak apa-apa, it's okay kata dia. Gua waktu itu mikirnya ini
dunia industri kayak gini, chef ini bipolar kayaknya gue pikir. Nah, Karena kok di dalam dapur tuh serem banget. Dan semua perkataannya itu benar-benar bikin kita setiap bangun pagi tuh anjir kayaknya gue hari ini mati di dapur nih. Karena setiap kali kesalahan kalau sesuatu lagi coming up bener. ya. Ancamannya tuh kayak benar-benar I will cut your head off. I will cut your hands off. Semua kayaknya badan gue dipotong-potong nih. Tapi itu hanya sebatas perumpamaan gitu. Iya. Cuman buat kita orang Asia kan ya masih ada sedikit baperan gitu ya. Jadi banyak juga staff-staff kerja gue juga yang dari Filipina, dari Nepal yang baper akhirnya mereka milih resign, deportasi segala macem. Ya gue kebetulan antara muka tebal sama butuh uang juga sih. Iya. Jadi mau nggak mau ya gue harus jalanin deh mau gimana lagi gitu. Ya dulu kalau gue untungnya juga yang ngebantu awal-awal gue kerja di Paris, gue belum lancar-lancar amat tuh bahasa Perancis kan. Jadi mereka teriak-teriak bahasa Perancis, mungkin gue nggak gitu baper karena gue nggak ngerti. Gue cuma oh iya dia marah, oh iya oke. Bener. Gue dulu pernah di sekolah. Di sekolah nih pertama kayak konteksnya sekolah tuh gue yang bayar gitu kan. Terus musuhnya lu nggak boleh dong maki-maki begitu. Kalau pikiran orang Indonesia gitu secara kan. kita bayar gitu kan. Iya kita murid loh gitu kan. Bener. Terus habis itu ini lagi kelas gula. Dan terus examnya itu gue harus bikin sugar sculpture. Wow. Nah gue waktu awal-awal ada pelajaran gula yang basic gitu. Karena gue sama temen gue lihat gula cuma ngerebus doang terus ntar di shaping. Ya udah kita jalan-jalan. Jadi nggak ngerti pas exam gitu. Nggak ada yang tahu examnya tuh sugar sculpture. Gue pikir suruh bikin kue. Dan gue begitu nggak ngerti. Jadi sugar gue entah kenapa jelek banget lah, butek gitu, nggak clear gitu. Dan dia angkat itu sugar yang udah lelehin dia mau siram gitu. Gue lari Posisi kan. lu student padahal ya. Iya untung gak kena. Wah dia ngomel-ngomel nih paling gula, paling shit, yang paling jelek yang pernah gue lihat. Lu gimana nih? De mer pasti. Iya Putang de mer udah semua keluar semua lah. Dan itu gue wah gila gue takut banget. Karena ini namanya chefnya Xavier Cote, dia sangat-sangat galak. Tapi dia salah satu yang dulu di Cordon Bleu dia jago dua-duanya tuh. Jago pastry sama jago cuisine juga. Dan dia pernah jadi head chef di salah satu restoran legendaris di Paris namanya Tour d'Argent. Jadi dia udah one of the most respected lah. Dan itu dia kalau marah udah terkenal. Gua sampai mau kelulusan gua tuh belum pernah kena sama dia. Wow. Nah itu dia akhirnya gua kena tuh bikin sugar sculpture. Wah gila gua takut banget. Anjing nih pertama gue takut nggak lulus gitu kan. Terus kedua besok harus bikin lagi. Akhirnya dia bilang sama gue lu besok sama gue di sini hari libur, hari Minggu gue buka sekolah biar lu nih yang bolos-bolos gue sama temen gue tuh belajar. Dan akhirnya kita bisa dan kita lulus sampai begitu exam, begitu sugar sculpture kita jadi gitu, dia kayak oh my god dia sujud-sujud akhirnya lu bisa juga, bisa lulus. Dan setelah exam dia ajak ngomong dia ngajak gua ke kafe, dia bilang kayak gua tuh chef, ntar lu tahu deh kalau chef keras sama orang itu tuh karena menurut gua lu tuh bisa. Benar. Gitu kan. Jadi kayak mereka gemes gitu loh. Iya gemes, lu tuh mesti bisa yang lebih bagus gitu. Jadi anggapnya kita digemes-gemesin aja. Yoi. Dan akhirnya baru sadar itu, baru berasa yang dimana ya lu pasti juga sama udah di posisi begitu kita posisi punya sendiri. Benar. Kita nge-lead tim. Benar. Ataupun ya kita jadi business owner sendiri gitu kan suatu yang beda banget. Betul. Kan. Pressure-nya juga kita akhirnya merasakan juga gitu kan. Iya. Dan lu gimana perasaan lu begitu lu buka bisnis sendiri? Di sana lu beberapa kan, bukan cuma satu kan, beberapa. Jadi yang pertama Farel, karena gue merasa kurang cocok sama keluarga, gue akhirnya waktu itu gue juga ada beberapa kerja sambilan sebagai konsultan, dan salah satunya juga gue waktu itu diminta sama yang punya Prima Rasa untuk ini Prima Rasa Bandung. Iya, wow. Mereka lagi cari konsultan untuk bikin butik bakery pada saat itu. Nah, itu yang maksudnya bentar. Prima Rasa kan pada tahun-tahun itu kan jadi renov, jadi ada kafenya gitu. Itu lu konsultannya apa gimana? Iya, jadi sebenarnya
jadi beda brand. Oh, beda brand. Beda brand. Pada saat itu waktu itu juga belum ada namanya gitu karena end of the day akhirnya namanya gue yang create juga akhirnya karena si ibunya minta Ton coba cari nama dan segala macam dan pada saat itu memang posisi gue sebagai professional konsultannya dia pada saat itu. Nah ya itu namanya Bellamy kalau sekarang yang ada di Bandung. Bellamy. Bellamy Boulangerie gitu. Nah itu gue set up. Terus pas udah selesai jasa konsultan gua, ternyata gue ditawarin untuk ngelola gitu, untuk running the place dan segala macam dengan sistem sharing profit lah, seperti itu. Jadi akhirnya ya udah gue coba jalanin 3,5 tahun lah lumayan. Cuman ya namanya kita dalam berbisnis, dalam berpartner dan dalam berkarir, gue mikirnya pada saat itu walaupun posisi gue bukan lagi karyawan, tapi gue masih berkarir dalam membangun usaha sendiri. Gue mikirnya begitu. Jadi gue masih cari jodoh rekan bisnis yang partner. Dan itu yang paling susah sih. Iya, salah satu yang paling susah. Betul dan pada saat itu ya gue pikir gue menemu lagi jodoh partner yang benar. Akhirnya gue cabut dari Bellamy. Gue join sama beberapa partner ada di Tangerang. Waktu itu bikin restoran dan bakery konsep namanya Fortaleza. Itu Tangerang tahun sebelah mana nih? Tangerang kota, depannya kantor wali kota Tangerang. Oh, persis gitu. Jadi pas di Bellamy itu gue ngegarap dari 2014 ya sampai terakhir tuh 2018 kalau nggak salah. Nah 2018 gue langsung ngegarap Fortaleza, sekarang namanya jadi Formagio. Tapi itu nggak bertahan lama. Itu maksudnya guanya nggak bertahan lama karena ternyata di tengah jalan mereka split the shareholder jadi 12 shareholder, which is gue bilang wah ini sih. Yeah. Tapi ya standar itu kadang-kadang. Ya betul. Bukan sesuatu yang jarang terjadi lah. Ya itu sering lah. Apalagi itu 11 diantaranya keluarga semua, jadi waduh. Me versus the family ya. Ya akhirnya gue pikir kayaknya banyak hal yang memang tidak sesuai dengan di awal dan banyak hal yang kurang cocok. Akhirnya pada saat itu gue antara mau cabut lagi keluar, sempat frustrated juga. Maksudnya gini, kayaknya jalan hidup gue karena gue juga banyak sharing sama beberapa teman-teman juga yang chef juga. Ada temen gue ngomong gini, bro, chef itu udah 2. Ada yang ditakdirin dia selamanya kerja, jadi chef di dapur. Ada juga yang ditakdirin dia jadi business owner. Kita nggak pernah tahu lu dapat jadi yang mana. Oh iya, mungkin gue jadi yang pekerja kayaknya, gue bilang gitu. Dan gue apply beberapa tempat kerja segala macam sampai ke Kanada juga gue apply dan mereka responnya juga bagus. Gue nggak bisa sebutin nama brandnya karena cukup ini juga di dunia dan mereka minta gue nggak nyebutin karena guanya nggak jadi taken kontrak. Gitu. Karena ada NOD NDA. Gue tantangan NDA pada saat itu. Non-disclosure agreement. Yes, karena requirement-nya gue harus ganti paspor. Gitu. Makanya gue nggak boleh nyebutin mereknya. Tapi kenapa lo nggak ambil? Apakah lo emang kayak oke, gue nggak mau kerja, gue mau jadi bisnis? Nah, gue nggak mau ambil. Sebenarnya bukannya gue nggak mau ambil, gue bahkan udah halfway the process pada saat itu. Cuman ya lagi-lagi waktu itu bokap gue ngasih tau gue, dia bilang sayang lah, udah mendingan. Kebetulan bokap kan punya baking center gitu di Kelston. Dia bilang cobalah pakai aja dulu baking center gue untuk pada saat itu gue memang ada beberapa klien yang gue supply waktu itu dan kebetulan kemanapun gue pindah mereka percaya untuk ngambilnya dari gue lagi. Ya udah akhirnya gue mulai dari nol lagi, gue numpang di baking centernya bokap segala macam. Akhirnya ternyata bagus marketnya untuk B2B waktu itu. Akhirnya bokap bilang, udah bikin brand baru aja gitu, jangan, dan lu jadi mandiri aja deh mendingan segala macem. Bokap akhirnya jadi partner gua dan segala macem. Akhirnya ya udah kita bikin brand namanya Arturo
Arturo. Iya, itu singkatan artisan tukang roti. Wow, Arturo, artisan tukang roti. Dan ini di Bandung juga? Di BSD. Oh di BSD. Di BSD, Oke, di oke. Ruko Mozia. Awalnya gue numpang di kantor bokap di Karawaci. Artisan tukang roti. Iya, Amazing. Arturo. Kelston juga singkatan, keluarga Aston. Iya, itu gue lihat tadi kayak gue lagi googling keluarga Aston, gokil. Nah, tuh gue mau ada input yang soal yang lu ngomongin tadi, di mana kayak orang ya chef deh, ada yang emang jadi chef, ada yang jadi business owner ya. Iya. Nah, itu kalau gue personally gue juga lewatin, gitu kan, yang kayak mau gimana nih gitu. Dan sama sayangnya yang banyak belum diomongin di luar itu kayak kalau mau jadi chef itu kan mulai harus dari bawah. Yes. Ya kan nggak mungkin di sini kalau misalnya ada yang lagi sekolah masak atau lagi mau ngambil sekolah masak di luar negeri atau dimanapun balik ke Indo langsung jadi chef bisa, dan gue yakin akan ada yang nawarin, tapi you are not good at what you do gitu. Paling bener tuh chef harus dari bawah, harus susahnya dulu lah. Harus dimaki-maki dulu, di mana, dan maki-maki itu bukan di luar doang, di sini juga ada yang begitu gitu kan. Dan sayangnya kalau untuk jadi restoranter ya banyak yang belum diomongin itu, ya lu harus susahnya dulu. Iya. Itu juga sih, maksudnya restoranter, business owner sama. Jarang ada beberapa yang buka satu desain terus langsung meledak, tapi itu special case dan nggak semua orang begitulah, kalau nggak semua restoran ramai. Iya, dan ya mostly capital also matters lah. Iya, capital dan abis itu the right partner gitu, karena ya lagi ngerasain susahnya gitu. Gua sekarang lagi ngerasain susahnya nih gitu kan, dimana kayak ya ini saving gua segala macam yang udah diakumulasikan dari tahun-tahun karir gua taruh di restoran gua Fish. Nah ya sekarang nggak ada gitu kan, dan ya itu susahnya gitu loh. Kalau emang gua kerja doang itu mungkin ya lebih aman, tapi kalau gua sih ada beberapa tahun lalu gua ada salah satu temen gua yang gua anggap mentor juga. Dia punya beberapa restoran di Australia, orang Indo. Dia kayak dia bilang lu mau jadi chef atau lu mau jadi restoranter sih? Gitu. Ya gue mikirnya gue pengennya sih jadi restoranter, gue nggak pengen jadi chef. Dia bilang, ya kalau gitu ngapain lu seharian di dapur doang? Dia bilang kayak gitu. Dan ya lu harus belajar lah ke depan, lu harus belajar size bisnisnya gitu segala macam. Nah ya itu maksud gue. Dan ya sekarang sih gue masih ya harus susah-susahnya dulu sih, harus ngerasain susahnya buka tempat sendiri begitu sih. Menurut lu gimana? Iya, itu susah itu menurut gue itu bagian dari proses learning proses kalau menurut gue ya. Dan itu gue nggak pernah ngeliatnya sebagai suatu hal kegagalan. Nah, dan gue paling anti lah. Banyak orang yang bilang, oh sayangnya sekarang Bellamia berkembang, Astonnya nggak di situ. Gue bilang nggak sayang dong, gue bilang it's part of my journey loh. Gue di situ dan segala macem tuh. Dan baik lagi memang mental kita jadi chef untuk ke business owner itu gue personally ya nggak ada apa-apanya. Jadi yang tadi gue ceritain gue dilempar apa segala macam, selama itu di dapur kasarnya gue cuma jagoan kandang lah, gue jagoan dapur. Tapi kalau lu udah terjun ke bisnis, itu dua dunia yang berbeda. Gue lebih mendingan gue takut kerja karena gue takut dilempar pisau sama chef. Ketimbang gue takut masuk kerja, gue nggak bisa gaji karyawan gue. Keringat dingin itu. Gila lagi. Wah, gue bilang nih tanggal sekian, penjualan baru sekian. Iya. Dan lu kayak the first point di mana kayak lu lihat, lu buka nih, terus ya misalnya nggak meledak gitu. Ada misalnya rame terus ada satu hari sepi, langsung, aduh keringet dingin. Gimana nih? Barang-barangnya yang kita di showcase nggak kejual segala macam, wah itu menurut gue itu lebih stres daripada kita bikin sourdough gagal. Iya, benar. Kenapa gitu? Kenapa ya nggak datang ya? Kenapa ya? Apa produk gua? Apa guanya? Wah gitu benar. Pada saat itu karena memang gua orang dapur banget, jadi gue nguliknya ke produk terus. Padahal temen gua bilang, yang akhirnya sekarang jadi partner gue di Bake Bros, dia bilang, masalahnya barang lu belum disiarin bro, kata dia. Iya, itu dia bener. Gitu, jadi orang yang recognize barang lu juga sedikit, cuman relasi lu doang. Jadi
bahkan banyak sekali produknya, mohon maaf mungkin nggak seberapa, mungkin juga nggak bagus, tapi penjualannya kencang gitu. Iya. Karena the power of marketing itu wah. Iya benar. Nah itu juga gue baru belajar juga waktu di FIS. Produk mulu kita kulik lagi. Ya partner gue orang hospitality semua. Produk mulu kita kulik. Begitu kayak marketing, kita hire orang marketing yang proper gitu. Segala macam, yang bawa tamu, yang nge-blast di sosmed. Baru efeknya. Benar. Gitu lah. Ya itu pelajaran yang gak bakalan ada di sekolah masak di manapun tuh. Betul. Dan ini yang terjadi sama gua di Backbros sekarang. Karena gue di Backbros partneran 3 orang. Dan gue berdua tuh sama sahabat kecil gua, teman main band gue juga, dan dia yang menguasai bagian digital marketing and advertising. Gitu. Dan yang satunya lagi partner gue yang bagian business development sama financingnya. Jadi di situ pun kita memang langsung kotak-kotakin. Oke, ini bagian gua, ini bagian lu, job desk lu, ini bagian lu. Dan hasilnya jujur aja waktu di Backbros awal buka tuh gue bilang ke partner gue, bukan awal buka, sebelum buka, kalau bisa cari tempatnya yang kecil lah, paling kecil gue bilang. Kenapa kata? Gue males ngelolanya gede-gede, aduh capek dan segala macam gue bilang. Terus karena kita buka lagi pandemik, otomatis pesimis, nggak optimis gitu. Dan dalam hati gue ya gue running the show lagi lah, bikin hal-hal yang udah pernah gue bikin, tapi tentunya gue beda formula dan segala macem. Dan gue pada saat itu mikir ya udahlah, yang penting jualan, bikin sedikit, laku, sore tutup lah udah. Gue pikir begitu gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya kita, gue personally nggak pernah mengkonsepkan bahwa lu bikin produknya ini, nanti cara marketing guanya begini, terus nanti ini gua sebarin ke relasi gua untuk pengembangan bisnisnya kayak begini. Nah ini baru terjadi sama gue di Backbros. Dengan apa kasarnya bener-bener kerjasama yang sinergi multi talent dan simbiosisnya ketemu banget gitu. Jadi pas hari pertama bahkan langsung boom. Dan gue langsung megap-megap produksinya. Gue bilang, wah gila ya, the power of marketing ini sadis. Iya itu dia kuncinya ya. Karena kebanyakan chef ya nggak jago di marketing. Enggak. Jarang banget lah. Jarang. Jadi harus ada punya partner yang emang jago jualan. Nggak bisa masak nggak apa-apa. Benar. Gitu. Dan dulu gue jeleknya gue nggak tahu lu gimana, gue kayak kalau misalnya lihat orang marketing, gue yang capek-capek gitu, gue yang di dapur gini. Gue juga sama begitu. Iya kan, tapi ternyata enggak, karena seenak-enaknya produk lu, kalau itu orang nggak ada yang tahu, lu mau gimana? Bener. Iya. Paling enggak ya gitu, gimana bisa sampai ke mata orang dulu, dari mata baru dicobain ke mulut, gitu kan. Baru dikasih tahu kalau produk lu enak. Benar. Nah, terus dengan lu buka waktu pandemi. Oke, kenapa sourdough ngetren tiba-tiba di Indo loh ya? Kayaknya nih pas lagi masa, jadi awalnya tuh Backbros itu pertama kali waktu kita muncul itu produksinya masih dari dapur gua yang Arturo gitu. Jadi kita bertiga maklun ke Arturo, profesional. Akhirnya karena banyak sekali orang yang mengajak bermitra dan mengembangkan bisnis tersebut, akhirnya gue bilang, waduh ini marginnya nggak cocok nih, gue bilang. Kita harus create dapur sendiri, gue bilang gitu. Nah, saat transisi create dapur sendiri, gue coba nantang diri gue. Karena pada saat itu banyak ibu-ibu bilang ke gue, emak-emak terutama, Chef Aston tuh bikin produk bagus karena equipmentnya mendukung. Karena bahan bakunya mendukung, equipment mendukung, makanya produknya bagus katanya. Ya memang dong. Betul, itu kalau mendukung, emang barang bagus ya. Betul. Produknya bagus. Cuma somehow itu jadi tantangan buat gua pada saat itu untuk gua ngulik sourdough di rumah. Karena gue juga ngeliat ibu-ibu semua segala macam. Padahal kalau dibilang kayak Dutch oven, merek Lodge segala macam, gua ada juga, merek IKEA juga ada. Terus gua convection oven yang rumahan juga ada gitu kan. Cuman gua ngeliat orang-orang bikin pakai oven kecil segala macam. Nah ini lebih menantang nih gue pikir gitu kan. Gue coba pakai panci enamel biasa, nggak pakai iron cast ya, nggak pakai Dutch oven. Cast air. Bener. Sebenarnya Dutch oven itu nama teknik
kalau gue pelajarin. Oh gitu. Bukan nama pancinya. Oh jadi oke, yang belum tahu guys Dutch oven itu mungkin bisa googling merek Le Creuset. Itu paling mahal tuh. Yang paling mahal tuh dari apa cast iron ya, dari besi Iya, kan cast iron. pakai panci. Itu biasa buat makanan stewnya Perancis, tapi bisa buat bikin roti. Betul. Gitu. Jadi memang Dutch oven ini disebut Dutch oven karena memang Dutch pertama kali yang nemuin. Dimana ketika bikin roti yang perlu high steam pressure dengan kondisi oven yang nggak ada steamnya gitu. Makanya mereka pakai panci tertutup, fungsinya untuk create natural steam pressure dari si moisture adonan. Iya, jadi merek-merek di Indonesia juga ada sih yang Dutch oven juga kan. Nggak perlu sampai beli Le Creuset buat bikin roti doang di rumah. Ya contohnya kayak yang gue pakai di Bake Bros, gue pakai panci siomay. Iya panci siomay, gue pakai panci siomay guys yang keramik begitu. Oke. Nah, ada efeknya gak begitu ini sourdough ngetrend gitu? Ada banget, ada banget efeknya. Jadi pas banget pas muncul karena pandemik orang banyak bikin sourdough di rumah. Terus Bake Bros buka dengan lini produknya ada sourdough juga. Jadi orang banyak penasaran, kayak gimana sih sourdough bikinan saya gitu ya. Terus juga memang sebenarnya jujur loh saya awalnya nggak mau create gimmick saya bikin sourdough pakai panci siomay itu sebenarnya enggak. Jadi memang waktu kita bikin konsep bakery-nya itu sourdough nggak masuk ke dalam produk. Sama sekali. Gue bertiga sama partner gue bilang kita nggak bikin roti European ya gue bilang karena equipment yang akan gue beli nggak mendukung gue bilang gitu. Gue beli deck oven itu buat roti manis. Karena pas pandemik kita banyak dapat support dari beberapa yang suka dari donatur untuk supply roti ke rumah sakit. Gitu. Ya pasti itu roti manis lah ya. Roti manis. Nah maka dari itu market roti manis sudah kebentuk banget. Jadi gue beli equipmentnya juga ya udah yang buat roti manis aja, roti sobek segala macem. Nah gara-gara sourdough lagi naik, terus banyak emak-emak juga bilang ke gua, "Chef, jual juga dong sourdoughnya di Bake Bros. Masa bakery nggak ada sourdoughnya?" Buset, udah bisa bilang begitu sekarang mama luar biasa. Karena mereka ngelihat gue bikin sourdough di rumah kan. Akhirnya oh iya ya, gue bilang di rumah gue bisa bikin nih. Tapi di sini gue nggak tahu nih, gue belum nyoba kan. Akhirnya gue trial. Dan kenapa gue pilih panci siomay? Satu harganya murah, sekitar 90 ribuan lah kalau nggak salah. Kedua lebih enteng dari panci enamel IKEA yang gue punya di rumah gitu kan. Jauh lebih enteng daripada iron cast lah, itu berat banget. Kenapa gue nyari yang enteng? Karena gue mikir untuk mass production, biar karyawan gue ngangkutnya juga gampang. Gitu. Jadi gue memang sebenarnya bukan mikirin gimmicknya, gue mikirin efisiensinya ketika nanti gimana gitu. Panci siomay. Dan memang panci siomay itu tipis. Jadi selama kitanya nggak banting-banting panci sih, mudah-mudahan aman. Kenapa gue nyarinya yang tipis? Biar induksi panasnya cepat. Lebih cepat panas, lebih cepat dingin juga gitu. Lebih cepat dinginnya kalau kita buat ngebersihinnya juga lebih enak gitu segala macam. Mungkin harus ada yang endorse nih panci siomay ke Bake Bros. Bikin brand lah bro, panci siomay khusus sourdough ya. Ada kemarin juga teman-teman yang bilang, "Bro, lu kenapa nggak jual sourdoughnya gratis panci siomay gitu?" Lu carilah satu brand panci siomay, lu ajak kerja sama. Iya boleh juga lah gue bilang. Emang ada brandnya bro panci siomay? Ini gue beli dari pabriknya langsung, sebenarnya dari Tokopedia. Terus gue hubungin pabriknya langsung, datang ke gue sih ada packagingnya. Oh gitu, gue pikir lu beli kayak di pasar gitu kan. Gitu, iya. Yang waktu awal trial gue beli di pasar. Nah cuman kan gue perlu beli 16 biji tuh. Gue bilang 16 biji nyari yang sama, yang ukurannya sama susah juga nih di mana nih. Akhirnya ya udah gue cari tahu, dan kalau nggak salah ada mereknya sih, karena itu datangnya juga rapi, itu dibungkus di karton satu-satu loh. Karton gede, terus dalamnya ada karton lagi, satu-satu panci itu karton kayak kita beli panci di supermarket aja. Dalamnya ada plastiknya, terus ada kertasnya lagi gitu. Jadi gue pikir juga oh ya worth it juga tuh kalau misalnya mau kerja sama tukang panci aja. Ditunggu gue beli deh. Iya, banyak juga yang kayak gara-gara ngetren gitu sourdough kan nanya gue kayak, "Lu nggak coba bikin sourdough di rumah?" Wah bukan buat gue deh. Gue dulu pernah waktu di Paris gue coba ngikut temen gue, ada yang dari
dia emang demen banget bakery. Terus ya dia choose buat kerja kan internnya di bakery. Gue nyoba 1 hari bro, gue disuruh masuk jam 2 pagi sampai buat baking. Wah gak kuat sih gue sih, gak kuat sih. Gue di kitchen kalau dari pagi sampai malam bisa, tapi kalau dibalik nggak kuat sih. Udah kayak itu tepungnya berat loh guys, bukan kayak enteng kalau lu udah kerja seharian sih. Luar biasa sih. Dan memang menurut gue makanya waktu itu waktu di live IG-nya Chef Ichen tuh, homebaker atau artisan homebaker tuh, gue bilang bahwa dunia bakery ini sebenarnya nggak beda jauh sama hot kitchen. Pressure-nya, panasnya, capeknya. Apalagi mostly baker itu kerjanya malam. Gue selama di Dubai jarang banget lihat matahari. Mostly gue kerja dari jam 9 malam, end up-nya jam 4 sore. Iya itu life of baker banget. Bener-bener. Gue dulu di waktu di Hotel Gunawarman, gue sama head baker gue kayak hampir nggak pernah ketemu gitu. selalu kayak gue masuk pagi cuma ketemu dia pulang, yo pak, ya baru Ya itu karena kasarnya gini, mereka lebih memilih demi menghasilkan produk yang fresh untuk breakfast konsumen. Akhirnya yang harus dikorbanin adalah baker-bakernya gitu. Yoi. Dan menurut gue itu ya the ultimate sacrifice lah. Yes. Apalagi kalau produknya artisanal. Benar. Dan gini, gue mau nanya last question gue. Kayak lu sebagai anak dari ownernya PT Kelston. PT Kelston nih kalau yang belum tahu boleh Google. Itu dia supplier premix bread, ya kan? Bread, baking premixes. Baking premixes di mana kayak ya lu tinggal masukin campurin air atau apa, ragi, telur, masukin oven udah jadi. Iya. Dan juga PT Kolata itu coklat terkenal yang banyak dipakai di mana-mana gitu. Tapi lu malah memilih untuk jalan yang artisan nih dan sendiri, gitu kan? Itu apakah pertama kenapa aneh? Apakah lu nanti ke depannya ada rencana melanjutkan atau emang kayak oh ya udah beda aja? Dan keluarga lu gimana mandangnya waktu awal-awal? Oh ini pertanyaan ini sudah sering ditanyain dari zaman gue kerja di luar. Mereka bilang karena ngapain sih? Iya benar. Ngapain capek-capek? Bener. Sebenarnya waktu gue di Lenot titel doang pastry apprentice atau cook helper kalau ini. Kerjaan gue stewarding. Karena bener-bener waktu itu tuh gue nggak boleh megang produk. Kerjaan gue cuma bersihin loyang, bersihin sepatu karena kita sepatu khusus yang di kitchen, terus bersihin tirai-tirai gitu kan. Itu semua gue ceritain ke bokap kan, ke keluarga. Mereka sedih men. Adikku juga bilang. Pastilah. Bilang, lu bokap punya perusahaan lu ngapain jadi babu di sono? Gue bilang, ini gue kan gak selamanya gue bilang jadi babu. Ini part of, menurut gue ya gue harus, kalau gue pengen minta loyang bersih ke stewarding nanti gue harus tahu dulu nih cara bersihin yang benernya gimana gitu. Dan itu sampai sekarang gue setiap nyuruh stewarding gue itu efektif banget gitu cara kayak gitu. Jadi dan juga banyak juga karyawan yang loyal sama gue sampai detik ini. Bahkan kemarin waktu gue di Bellamy, karyawan gue yang nationality-nya India, dia sampai datang personally dari Dubai ke Bellamy, ke Bandung. Wow. Untuk say thank you sama gue karena dia sempat ditarik sama Chef Lal yang dulu punya Harvest. Untuk megang bakery-nya yang buka di Burj Khalifa. Wow. Gitu, dan dia say thank you ke gue personally karena gue sempet ngehajar dia habis-habisan dan dia orang India gitu. Jadi karena menurut gue, karena gue juga dapat ajaran dari chef-chef di sana juga, nyuruh itu sebenarnya kurang bagus, tapi lu nyontohin, lu nyemplung langsung, orang akan lebih respect sih. Seperti itu. Jadi itu alasan yang gue kasih ke keluarga gue pada saat itu. Jadi gue juga nggak mau kalau memang end of the day-nya bokap minta gue untuk megang perusahaannya dia, ya itu different story gue bilang. Tapi at least gue tahu dulu dunia pekerjaan itu dari bawah tuh seperti apa gitu. Kalau gue pengen lantai kantor gue bersih, gue harus tahu cara ngepel yang bener tuh gimana segala macam. Which is itu gue belajar di Starbucks sih waktu itu. Bersih banget Starbucks. Waktu itu bersih sekali. Standar yang paling menurut gue ya, pada saat itu standar yang paling the best tuh one of the itunya Starbucks. Iya nggak main-main sih hygiene-nya pasti sih. Gila, serem lah. Nah
Jadi dan juga yang menjadi alasan gue kenapa gue nggak nyemplung di dunia bahan baku ingredients itu karena memang basicnya bokap sama kayak gue awalnya lebih ke orang dapur, bahkan dia lebih ke R&D. Gitu. Cuman bokap memang dia ada ilmu yang gue nggak punya, yaitu baking science and technology. Gitu. Jadi bokap tugasnya tuh ngebedah dalaman tepung apa, dalaman coklat apa. Kalau gue cuma sebatas ngebedah dalaman roti. Ini roti ini bahan bakunya ini. Kalau bokap ngebedah bahan bakunya kayak gitu. Dan gue sampai detik ini belum ada passion ke sana. Menurut gue masih lebih suka gue foto-foto roti bagus ketimbang gue foto-foto tepung. Ini tepung natural. Gue pikir senatural apapun lu tuh tepung gue. Ya itu mungkin salah satunya idealis gue yang gue belum bisa masuk ke dunia bahan baku. Terus juga yang kedua karena bikin roti terlepas daripada mau gue sebagai business owner atau gue sebagai chef, bikin roti itu sampai detik ini makanya gue rela di rumah gue lebih besar dapur gua daripada kamar gua sama bini gua. Itu which is 45 meter persegi khusus dapur doang. Gua dalam membuat roti itu kayak gateway terapi gua. Gua lagi ada masalah apapun itu gua bikin gua nyemak adonan udah. Tenang jiwa gua. I know what you mean. Jadi dan ini kebanyakan gue perhatiin ya, biarpun kan sekarang banyak nih yang baru-baru chef-chef nyoba bikin sourdough, terus kayak udah get hooked on kayak baking sourdough, terus kayak semuanya obses gitu, semua isinya Instagramnya cuma roti dibelah dua. Ya. Benar. Somehow jadi addicted banget lah ke situ, karena memang terutama kalau kita terjun ke dunia sourdough itu benar-benar komit. Jadi antara lu do it or lu nggak bikin sama sekali lah. Karena kalau lu udah sekali nyemplung, lu bikin starter, lu feeding segala macam, lu komit lu miara kucing atau miara anjing. Lu piara lah tuh. Betul. Bener-bener ya. Kalau lu nggak piara ya mati lah dia seperti itu. Nah, gue pernah lihat juga ada video museum sourdough, museum starter ya. Iya, museum starter. Ada museum starter, ada yang paling terkenal itu Sourdough Library. Itu di Sweden, di Stockholm. Wow. Itu kalau nggak salah yang pertama di dunia tempat penitipan starter. Jadi lu bayar per tahun, lu punya starter diurusin sama dia. Dan dia juga ada labnya. Itu ada Instagramnya juga. Gue lupa nama orangnya siapa tuh, bapak jenggotan. Dia sampai bisa neliti punyanya si Eric Kaiser yang dari tahun 1977 kalau nggak salah dia bilang bahwa itu starternya Eric Kaiser awal mulanya di feedingnya sama honey. Dia bisa tahu setelah 20 tahun kemudian. Gila. Karena di breakdown sama dia molekul dalamnya tuh ada jejak honeybee apa gitu kata dia. Wow, that's so amazing. Gitu. Jadi dan setelah dia klarifikasi sama pihak Eric Kaiser dan betul ternyata zaman dulunya memang pertama kalinya nge-buildnya itu ada sempat di feeding pakai honey. Gitu. Amazing. Wah, guys, this has been a very educative 2 episodes. Thank you banget. Thank you sama-sama. Ton udah datang dan cerita, terus banyak banget poin yang bisa diambil, gue yakin. And thank you guys for listening to this podcast. Thank you. Dan jangan lupa cobain roti-rotinya Chef Aston di Bake Bros. Ada di Lebak Bulus. Betul. Instagramnya gua nanti kasih. bakebros.id. Yoi, jangan lupa follow juga dia. Aston_Adiwijaya. Yoi, boleh nanya-nanya, very open. Gua kemarin visit ke sana aja udah belajar banyak banget tentang roti. Thank you. Jangan lupa juga follow kita di Instagram, subscribe di YouTube, Ray Jensen Radio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Yang kalau ada kritik dan saran, please taruh di komen atau bisa DM gue di Ray Jensen Radio di Instagram atau Ray Jensen. Oke guys, see you later. Thank you very much for watching. See you. Bye-bye. Bye-bye.